Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Petrus Supardi. Kali ini saya akan berbicara tentang mendengar suara Tuhan, karena sangatlah penting untuk mendengar suara Tuhan. Saya akan bacakan dalam Bilangan 12, mulai ayat yang ketiga. Di sini firman Tuhan berkata, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Musa bisa mendengar suara Tuhan, bahkan bisa berhadapan muka dengan muka, karena ternyata Musa ini seorang yang sangat lembut hatinya. Kelembutan hati sangatlah penting, karena ketika hati kita belum lembut, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Ketika di hati kita masih banyak pemberontakan, banyak kekerasan, banyak kedekilan, kita nggak taat, kita nggak patuh terhadap suara Tuhan, ya kita nggak bisa dengar suaranya, karena hati kita masih keras. Itulah sebabnya ini dikatakan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29, dikatakan di sini, "Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Makanya kita harus belajar pada Yesus yang memberikan contoh buat kita, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita ini lemah lembut, rendah hati, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Nah, kita kembali melihat kisah Musa. Ya, di sini tadi dikatakan bahwa Musa seorang yang sangat lembut hatinya, bahkan lebih dari semua manusia yang ada di atas muka bumi. Ayat yang keempat dari Bilangan 12, "Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi." Ini firman Tuhan, jika di antara kita ada seorang nabi, maka Tuhan katakan, aku akan berbicara dalam penglihatan dan dalam mimpi. Penglihatan yang dimaksud, kita lagi berdoa, Tuhan menyatakan diri dalam penglihatan. Ada sesuatu yang Tuhan nyatakan, ada petunjuk Tuhan dalam penglihatan. Juga ketika kita tidur, Tuhan juga memberikan mimpi, petunjuk apa yang akan terjadi besok. Mungkin kita ketemu dengan seseorang, orang ini butuh bantuan kita, butuh pertolongan kita. Itu Tuhan juga bisa bicara lewat mimpi dan penglihatan. Berkali-kali saya mendapatkan petunjuk dari Tuhan, itu lewat mimpi dan lewat penglihatan. Waktu itu sebelum saya sakit 7 tahun, saya dibawa terbang oleh seorang malaikat. Begitu tinggi saya dibawa terbang. Saya dibawa di atas bukit emas, dibawa putar-putar. Ditunjukkan, ini loh bukit emas. Kemudian malaikat bawa terbang saya. Ternyata saya ditaruh di atas bumbungan. Bukan diturunkan di mana saya sedang berdoa, tapi malaikat itu menaruh saya di atas bumbungan. Ternyata itu ada maksud. Waktu itu saya sedang mengalami masa keemasan. Saya dipanggil pelayanan ke sana ke sini. Dan Tuhan nyatakan banyak mujizat lewat pelayanan saya. Saya mendoakan banyak orang sakit disembuhkan, orang-orang yang terikat dilepaskan. Dan ternyata saya akan mengalami yang namanya penderitaan. Karena waktu itu pelayanan saya masih dalam kesombongan.
Saya belum rendah hati dan lemah lembut. Padahal Tuhan sudah kasih petunjuk buat saya. Dan saya akan dihancurkan oleh Tuhan. Saya akan dilembutkan, saya akan dilatih oleh Tuhan. Itu saya mengalami sakit 7 tahun. Penderitaan seperti genteng tanah liat. Tuhan nyatakan dulu apa yang akan terjadi buat saya. Dan itu bukti apa yang Tuhan tunjukkan itu harus kita alami. Makanya kita harus belajar lemah lembut dan rendah hati. Sekarang ini saya mengerti arti kelemahan, arti kelembutan hati. Itu karena kita dilatih oleh Tuhan. Seperti Tuhan katakan, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan sering saya mendapat pertolongan Tuhan lewat saya mendengar suara Tuhan. Ketika saya dipanggil seseorang, ternyata orang yang manggil saya ini hanya pengen tanya foto yang ada ia pegang, orang yang ada di foto itu. Dia mau tanya ke saya. Ketika saya sampai rumahnya orang ini, dia bertanya, Pak Petrus, saya mau nanya orang yang ada di foto ini. Sebenarnya kenapa dengan orang yang ada di foto ini? Saya bertanya, siapa orang yang di foto ini? Bapak katakan dulu orang yang di foto ini seperti apa. Baru Pak nanti saya ceritakan. Kemudian saya tutup mata, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, hambamu gak mengerti. Karena hambamu tidak kenal dengan orang yang di foto ini. Tolong Tuhan kasih petunjuk supaya hamba mengerti. Tiba-tiba saya melihat kedua wanita muncul di belakang pemuda ini yang di foto ini. Ini memakai pakaian kerajaan. Saya kenal dengan kedua wanita ini. Ternyata ini dari Laut Selatan. Dan saya tanya sama Tuhan, pemuda ini umur berapa Tuhan? Umurnya 41 tahun. Sampai hari ini belum menikah. Karena setiap kali pemuda ini suka dengan seorang wanita, kedua wanita yang pakai baju kerajaan ini, dia melarang. Kamu tidak bisa menikah dengan siapapun juga, karena kamu adalah milik kami. Saya katakan pemuda ini ternyata terikat dengan kuasa kegelapan. Ada orang yang mendampinginya, yang membuat pemuda ini tidak bisa menikah. Siapakah sebenarnya pemuda ini? Ternyata orang itu bilang, itu adik saya Pak. Dia aktivis gereja, dia pelayanan. Ternyata orang yang rajin ke gereja, yang sudah pelayan aja, tidak jadi jaminan. Dia sudah mengalami kelepasan. Saya bilang, ini orang ini harus mengalami kelepasan. Setelah itu dia tunjuk satu foto lagi, yaitu foto orang tua nenek-nenek. Kalau yang ini gimana Pak? Waktu saya melihat, saya kaget. Kenapa kekuatannya sama? Saya bilang ini kekuatan yang sama dengan apa yang terjadi di pemuda ini. Ternyata nenek-nenek ini adalah ibu dari pemuda itu. Dan itu sangat membantu saya ketika Tuhan kasih petunjuk, kasih penglihatan buat saya. Tuhan berbicara kepada saya. Dan saya bisa menyatakan hal yang tersembunyi, hal yang tidak masuk akal, hal yang tidak terpahami. Awalnya saya tidak mengerti, tapi Tuhan berbicara. Bahkan saya belum lama ini akan pelayanan ke Ungaran. Waktu saya ketemu dengan orang yang jemput saya kaget. Kenapa tiba-tiba di punggungnya ada 2 keris yang nonjol? Saya bilang, Tuhan kenapa di punggung pemuda ini ada 2 keris? Iya, orang itu pakai tenaga gaib. Jadi saya melihat di punggungnya ada keris. Kemudian Tuhan lagi melihatkan buat saya, di kedua tangannya ada besi kuning. Ini ternyata pemuda ini, pemuda yang punya ilmu tinggi. Kemudian setelah saya masuk mobil ini, saya bertanya, kenapa Mas kok di punggungnya dipasang keris? Dia awalnya diam aja. Akhirnya dia cerita, iya Pak, ini buat kekuatan saya. Saya melihat juga di kedua tangan jenengan itu ada besi kuning. Akhirnya dia cerita, yang ada di badan dia itu nilainya 100 juta. Hanya dia supaya dia kebal. Saya bilang, percayalah kepada Tuhan. Lepaskan ilmu itu. Yang lebih hebat tuh orang yang percaya Tuhan, yang mengandalkan dirinya kepada Tuhan, bukan mengandalkan diri kepada kekuatan kita sendiri. Kita perlukan kuasa Tuhan. Pemuda itu bicara, ketika saya mendengar suara Bapak, saya sudah gemetar. Ya, ternyata suara orang yang dipakai Tuhan itu membuat orang-orang yang terikat itu gemetar. Itulah sebabnya kita perlu mendengar suara Tuhan, mendapat penglihatan, mendapat petunjuk, mendapat mimpi-mimpi surga, supaya kita bisa mengerti dan bisa melepaskan orang-orang yang terikat.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada saat siang hari ini. Mari kita akan belajar dan datang kepada Tuhan untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat pemerintah pada saat siang hari ini Tuhan, supaya setiap orang yang mendengar suara yang hamba-Mu sampaikan ini, mereka bisa mendengar suara Tuhan, mendapat mimpi dan penglihatan, mendapat pimpinan dan petunjuk Tuhan, supaya hidup mereka semakin diberkati, semakin kuat, dan bisa bersaksi kepada banyak orang bahwa hidup kita perlu ada hubungan intim dengan Tuhan, agar suara Tuhan dapat kita dengar. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap orang yang melihat kesaksian dan firman yang hamba-Mu sampaikan ini, agar mereka menjadi kuat dalam Engkau, oleh karena Tuhan mengasihi mereka, mengurapi dan menjamah mereka. Ini doa kami pada saat siang ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin.